Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Aulia Andriana dengan NPM 7025210075. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi dengan materi yang berjudul Public Speaking and Presentation dalam Lingkungan Profesional, yang saya ambil sumbernya dari buku Public Speaking and Presentation, Rahasia Berbicara Secara Mengesankan yang ditulis oleh Prof. Mas Hadi Said. Materi yang saya bahas dalam pertemuan kali ini yang pertama, presentasi bisnis dan laporan, berbicara di depan rekan kerja, dan juga menangani presentasi yang tidak berhasil. Tujuan public speaking and presentation. Yang pertama, menentukan arah penyampaian pesan. Tujuan public speaking and presentation berfungsi sebagai panduan bagi pembicara dalam menyusun materi. Dengan tujuan yang jelas, pembicara dapat menentukan informasi, apa yang perlu disampaikan, apa yang ingin dicapai, serta argumen yang sesuai agar pesan lebih fokus dan juga mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, membantu audiens memahami isi dari presentasi. Tujuan yang jelas membuat audiens mengetahui apa yang ingin dicapai dari sebuah presentasi. Hal ini membantu audiens mengikuti alur pembahasan dengan lebih baik, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan juga memberikan pengaruh sesuai dengan tujuan presentasi. Selanjutnya, struktur penyampaian public speaking and presentation. Yang pertama, pembukaan yang menarik. Bagian pembuka bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan juga menyampaikan tujuan presentasi. Pembicara bisa menggunakan cerita, kutipan, atau pertanyaan yang menarik agar audiens tertarik untuk mengikuti pembahasan. Yang kedua, isi terstruktur. Bagian isi berisi informasi utama yang disusun secara logis sesuai dengan tujuan presentasi. Pembicara bisa menggunakan data, contoh, atau argumen yang relevan dapat membantu audiens untuk memahami serta mempercayai pesan yang disampaikan. Yang terakhir, kesimpulan yang kuat. Kesimpulan berfungsi untuk merangkum informasi penting dan juga memperkuat pesan utama. Pembicara bisa menggunakan ajakan atau dorongan kepada audiens untuk melakukan tindakan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, menggunakan data dan statistik. Yang pertama, memperkuat argumen dengan data. Dalam presentasi bisnis, penggunaan data dan statistik berfungsi untuk memperkuat pendapat atau informasi yang disajikan oleh pembicara. Data membuat argumen menjadi lebih meyakinkan karena didukung oleh fakta, jadi bukan hanya opininya saja. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas pembicara. Data yang digunakan dalam presentasi harus berasal dari sumber yang terpercaya agar audiens percaya terhadap informasi yang diberikan. Oleh karena itu, pembicara perlu mencantumkan sumber, jurnal, lembaga penelitian, atau data resmi agar argumen yang disampaikan terlihat lebih valid. Yang ketiga, membantu audiens memahami informasi. Penyajian data dalam bentuk grafik, tabel, atau angka itu dapat membantu audiens memahami informasi dengan lebih kuat dan juga cepat. Data visual membuat informasi yang sulit dijelaskan melalui kata-kata menjadi lebih sederhana dan juga mudah diterima oleh audiens. Keempat, menciptakan rasa urgensi. Data juga digunakan untuk menunjukkan pentingnya suatu tindakan atau keputusan. Ketika audiens melihat fakta mengenai dampak, risiko, atau peluang yang ada, mereka akan lebih terdorong untuk memperhatikan dan juga mempertimbangkan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas presentasi. Penggunaan data yang relevan dapat membuat presentasi menjadi lebih menarik, jelas, dan juga meyakinkan. Dengan menghubungkan data dengan argumen yang disampaikan, pembicara dapat meningkatkan daya tarik presentasi dan juga membantu audiens memahami tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, alat bantu visual. Yang pertama, meningkatkan pemahaman audiens. Alat bantu visual seperti slide, gambar, grafik, diagram, atau video itu sangat membantu membuat materi lebih mudah dipahami oleh audiens. Dan juga visual membantu audiens menjadi tetap fokus pada materi dan lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan. Yang kedua, menggunakan desain yang sederhana dan jelas. Dengan kita menggunakan slide yang sederhana dengan sedikit tulisan, font yang mudah dibaca, dan warna yang nyaman dilihat, membuat audiens lebih mudah mengikuti materi tanpa terdistraksi oleh tampilan slide. Dan yang terakhir, memilih visual yang relevan dengan materi. Ketika kita memilih gambar, grafik, atau video yang sesuai dengan topik yang dibahas, visual yang relevan akan memperjelas penjelasan, membantu audiens memahami materi lebih cepat, dan juga membuat presentasi akan terasa lebih menarik.
Selanjutnya, berbicara di depan rekan kerja. Yang pertama, pahami audiens, yaitu kenali karakteristik audiens. Ketahui siapa audiens dan seberapa paham mereka terhadap topik. Apakah mereka mahasiswa, dosen, masyarakat umum, atau karyawan. Karena dengan begitu, kita bisa memilih bahasa dan juga contoh yang mudah mereka mengerti. Yang kedua, sesuaikan pesan dan kebutuhan audiens. Sampaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat audiens. Karena dengan begitu, mereka akan lebih tertarik dan juga mudah memahami isi dari presentasi. Yang ketiga, lakukan riset sebelum presentasi. Kita harus cari tahu dulu informasi audiensnya sebelum presentasi, agar materi yang kita sampaikan menjadi lebih tepat sasaran dan juga kita lebih siap menjawab pertanyaan. Selanjutnya, bangun koneksi emosional. Yang pertama, bagikan pengalaman yang relevan. Kita bisa membagikan pengalaman pribadi atau contoh nyata yang sesuai dengan topik. Karena dengan begitu, materi yang kita sampaikan akan terasa lebih dekat dan juga mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, gunakan humor secara tepat. Kita bisa gunakan humor yang ringan dan juga sesuai agar suasana lebih santai, tetapi tetap fokus pada materinya. Yang terakhir, perhatikan respon audiens. Kita bisa amati ekspresi dan juga bahasa tubuh audiens. Jika materi terlihat bosan atau bingung, kita bisa ubah cara penyampaiannya agar perhatian mereka kembali ke informasi yang sedang disampaikan. Selanjutnya, keterlibatan audiens. Yang pertama, libatkan audiens. Kita bisa mengajak audiens untuk bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan pendapat agar presentasi lebih interaktif dan audiens lebih mudah memahami isi dari presentasi. Yang kedua, menanggapi umpan balik. Kita bisa tanggapi setiap pertanyaan atau pendapat audiens dengan sopan dan juga jelas, agar audiens bisa merasa dihargai. Dan yang terakhir, kita ciptakan komunikasi dua arah, yaitu kita berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau berdiskusi sehingga presentasi menjadi lebih hidup. Yang terakhir, bahasa tubuh yang positif. Yang pertama, jaga kontak mata. Lakukan kontak mata dengan audiens agar terlihat percaya diri dan juga membuat mereka tetap fokus pada materi yang disajikan. Yang kedua, gunakan postur yang terbuka. Kita bisa berdiri tegak dan rileks agar terlihat lebih percaya diri, ramah, dan juga profesional. Dan yang terakhir, kita bisa gunakan gerakan yang tepat, yaitu kita gunakan tangan yang alami untuk menekankan poin penting sehingga penjelasan lebih mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, menangani presentasi yang tidak berhasil. Yang pertama, tetap tenang. Saat terjadi kesalahan atau gangguan, usahakan jangan panik. Tarik napas sejenak dan jelaskan kendala secara singkat kepada audiens. Lalu kita bisa melanjutkan presentasi dengan percaya diri. Yang kedua, evaluasi situasi. Jika terjadi kendala, kita cari tahu dulu penyebabnya dan perhatikan respon audiens. Dari situ, kita bisa menyesuaikan cara penyampaian dan menjadikan pengalaman untuk kedepannya. Yang ketiga, kita bisa tanggapi umpan balik. Terima setiap pertanyaan, saran, atau kritik dengan sikap terbuka. Dan kita bisa jawab dengan jelas dan jujur, serta tetap tenang meskipun mendapat pertanyaan yang sulit. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman. Setelah presentasi selesai, lakukan evaluasi terhadap penampilan dan minta masukan dari audiens. Dengan begitu, pengalaman tersebut akan menjadi pembelajaran agar presentasi berikutnya bisa menjadi lebih baik dan lebih percaya diri. Kesimpulannya adalah, public speaking and presentation merupakan keterampilan penting dalam dunia profesional. Keberhasilan presentasi ditentukan oleh persiapan yang baik, penyampaian yang jelas, dan juga kemampuan menyesuaikan diri dengan audiens. Jika terjadi kendala, pembicara perlu tetap tenang, mengevaluasi situasi, dan menerima umpan balik dan belajar dari pengalaman agar kemampuan presentasi terus berkembang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.